Yang paling penting pembatasan ini untuk melindungi modal besar kita jangan sampai habis. Ya, tentu jangan terlalu jauh juga. Oke, ini caranya untuk kita nanti pembatasan juga. Berikutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Tadi di pola candle sudah ada 4 yang paling pokok, ada doji, ada hammer, shooting star, engulfing. Ini saja sudah. Nanti semuanya lain-lain itu turunan semuanya. Nah, ini adalah bagian pola saja. Kalau kita membaca pola, sekali lagi pola ini tidak berdiri sendiri. Yang paling pokok, paling penting bagaimana kita konsepnya membaca candlestick itu sendiri. Saya akan berikan contoh bagaimana mengkombinasikan candle yang tidak harus berbentuk doji, hammer, shooting star atau engulfing. Nah, saya contohkan begini. Saya buat ilustrasi ada beberapa candle yang berjajar, ya, candle pertama, candle kedua, candle ketiga. Semuanya berjajar mengarah ke bawah. Ini bisa kita satukan yang begini ini yang body-bodinya, ya. Ekornya kita abaikan. Ekornya di mana biar saja. Yang penting kita body-bodinya kita kumpulkan. Nah, body ini kita kumpulkan, kita tarik begini, ya. Kalau saya berikan garis begini. Jadi ini dari sini ke sini kita kumpulkan begini. Nah, sehingga akan membentuk kumpulan candlestick ini yang berwarna merah atau seller. Satu kesatuan candle warna merah bersatu yang bodinya, ya, kekuatan bearishnya kita satukan, oh ternyata menjadi tebal begini. Dari awalnya tadi, ya, dari awalnya tadi satu persatu kita gabung menjadi candle yang tebal. Kemudian setelah candle turun ini ada candle hijau mulai muncul di sana. Candle hijau mulai muncul satu lagi. Nah, dari pergerakan candle ini pun, dari candle yang terbentuk ini pun kita bisa satukan kekuatannya. Nah, dari body ke body di sini kita lihat. Nah, ini sekarang bullish, tadi bearish, sekarang bullish. Nah, dari dua candle besar gabungan ini kita bisa adu di sana atau kita bisa gabungkan dua-duanya. Ya, maka kalau digabung dua-duanya, merah di sini sama hijau kita tarik begini. Nah, ini maka sisanya itu adalah warna hijau. Sisanya warna hijau. Kemudian yang bertemu antara merah dan hijau itu menjadi ekor di sana. Nah, begini, akhirnya begini. Inilah candle yang terbentuk, sehingga membacanya doji atau hammer atau shooting star itu tidak harus candle sendiri satu, bukan. Candle banyak pun kalau kita kombinasi, kita gabungkan menjadi satu dan terbentuk di sana menjadi doji atau menjadi hammer. Ya, ini cara membacanya. Jadi yang paling penting, paling pokok itu adalah konsepnya, bagaimana terbentuknya candlestick itu. Contoh, ya, saya kasih contoh dulu biar nanti juga bisa memahami. Yang running saja, yang running biar gampang. Yang running biar gampang. Nah, sekarang begini. Ini belum selesai, candlenya belum selesai. Kalau kita lihat ini warna hijau ini bertumpuk sekali, banyak sekali. Maka hijau ini bisa kita gabung menjadi satu. Kekuatan candlenya kita gabung menjadi satu begini. Nah, ini adalah kekuatan bullish. Saya gabung menjadi warna hijau, ya, begini. Kemudian setelah itu kita ambil yang warna merah. Karena ini belum selesai, maka kita ambil warna merah yang sudah selesai dulu. Yang merah kita gabung, kita kombinasi begini. Nah, ini adalah warna merah. Oke. Nah, sekarang kita satukan antara hijau dan merah, ini kita satukan. Maka yang terbentuk nanti yang tidak kena atau dua-duanya yang tidak ada, maka di situ sisanya. Di bawah itu sisanya warna hijau begini. Yang sebelah kiri kan, yang kanannya merahnya tidak cukup, artinya hijau begini. Kemudian yang
di atasnya adalah ekornya. Ekor itu adalah pertemuan antara merah dan hijau di sana. Nah, begini, yang terbentuk adalah begini. Ini kita kasih warna hijau. Ya, sebenarnya lebih pendek, panjang ekornya. Nah, terbentuknya ini, gabungan ini kita lihat. Kalau dari sini tadi kita lihat, oh ternyata hijau tapi di sana sumbunya panjang. Maka ketika sumbu panjang di atas, jauh lebih panjang dari bodinya, ini mengindikasikan penolakan seller yang kuat sekali. Jadi ibaratnya dari naik kemudian ditolak oleh seller, ditolak terus begini. Ya, sampai berakhir dengan seperti ini. Maka jangan heran ketika di candle selanjutnya ini yang running ini dia kuat ke bawahnya. Karena memang dari ini petunjuk ini sudah kelihatan candle terbentuknya seperti ini, candle penolakan seller. Ya, atau ini seperti halnya dengan shooting star tadi. Ya, paling penting sekali lagi adalah konsep membaca candlenya, bukan nama-nama pola candle, bukan nama-nama cat patternnya, tetapi bagaimana kita membaca konsepnya. Itu yang paling pokok. Ya, ini adalah bagian dari membaca candlestick. Sementara untuk materinya cukup di pola candlestick dulu. Nanti saya buka sesi tanya jawab. Silahkan nanti banyak yang mau bertanya, silahkan. Nanti selanjutnya besok kita lanjut dengan materi chart pattern dan support resistennya. Hari ini malam ini kita cukupi materinya sampai di sini. Sekarang saya buka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Kalau teman-teman yang kurang paham, silakan ditanyakan. Kalau ada yang kesulitan menerima atau menangkap, silakan ditanyakan. Ya, karena ini materinya baru sampai di candlestick, cara membaca candlestick, maka nanti kalau ada pertanyaan, tetap saya arahkan pada materi pokoknya, sehingga tidak terlalu melenceng jauh. Bagi teman-teman yang belum mengenyam pelatihannya, bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti pelatihannya, setidaknya tidak terlalu jauh ketinggalan. Baik, silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya terkait materi yang tidak difahami, ya silahkan disampaikan, silahkan ditanyakan, boleh pakai chat, boleh pakai audio. Ya, monggo silahkan kalau mau bertanya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Dari mana ini? Oke, suaranya agak didekatkan Ibu, biar tidak terlalu kecil, biar nanti teman-teman yang lain bisa mendengarkan pertanyaannya dan paling tidak menambah wawasannya. Monggo, silakan Ibu. Mau tanya yang kembalikan kalau ada atau Mungkin ada kipas, kalau ada kipas dimatikan dulu Bu. Kalau ada kipas dimatikan dulu biar tidak mengganggu suaranya Bu. ini udah Pak? Oke, sudah. Nggak ada kipas ya? Baik, silahkan. Gini Pak, itu kalau menemukan doji atau hammer dikembalikan, itu kan kapan itu misalnya sedang naik ya Pak, terus ketemu doji atau ketemu ada hammer. Nah, kapan kita selnya? Karena kadang kita udah ada penolakan, terus ada konfirmasi, kita kan langsung sell, tapi itu naik lagi, nanti turun lagi, naik lagi. Nah, itu dapat lagi gitu. Nah, apalagi pada waktu ternyata sideways gitu loh, jadi turunnya cuma satu, naik laginya dua gitu. Nah, itu kapan ya Pak kita bisa betul-betul begitu kembalikan betul selnya atau kembalikannya misalnya sell jadi buy gitu. Nah, itu suka bingung itunya Pak. Baik, saya akan jawab. Sudah saya paham Bu, sudah kita tangkap pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya, mungkin bisa saya jawab dulu. Jadi yang ditanyakan intinya kapan? Ya, intinya kapan? Kapan ini tentu sangat bergantung dengan kondisi. Nah, sekarang saya kasih contoh dulu. Tadi disebutkan ketika sudah muncul doji misalkan, ternyata berbalik sebentar naik lagi. Nah, karena itu nanti ada namanya kombinasi analisa. Jadi tidak cukup dengan doji
tetapi ada yang namanya trend, ada yang namanya support dan resisten. Ya, sebenarnya nanti kita gabung di sini. Tapi karena ini belum masuk di materi, saya coba untuk memberikan penjelasan dulu terkait kapan kita entry ketika doji itu muncul. Saya akan coba untuk memberikan ilustrasinya. Oke, saya bersihkan dulu. Baik, saya akan lihat di doji, baik di atas atau di bawah ya. Doji itu berarti titik atau harga pembukaan dan penutupan sama atau hampir sama, berbeda dengan hammer ataupun shooting star ya. Terlepas dari doji tadi yang ditanyakan, bukan hanya doji tapi hammer juga. Intinya kapan ketika kita mau entry di sana, kemudian bagaimana cara antisipasinya ketika ternyata tidak kuat berbalik. Nah, saya carikan yang mendekati ya, yang mendekati dari pertanyaan itu. Ya, sebenarnya kalau kuat, sebenarnya kuat sekali. Nah, sekarang ini, oke ya, ini di kondisi yang kuat sekali. Ini kondisi kuat sekali. Nah, sekarang ini kalau kita lihat trennya kuat sekali. Ya, ini trennya kuat naik. Saya kasih warna yang kuning dulu. Contoh kita lihat ada breakout di sana. Oke, ada breakout di sana. Nah, ini kondisi sideways kemudian breakout. Baik, ketika breakout kuat, terkadang kita terkecoh. Ya, hanya sebentar tapi naik lagi. Maka yang kita lakukan seperti apa? Nah, maka yang kita lakukan, contoh misalkan ini sudah ada doji. Apakah ini berada di resisten? Ya, kita lihat. Walaupun tidak ada berada resisten, tapi ketika sudah kuat di sana dan sudah mulai muncul doji, itu artinya sudah mulai berat. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri di sini ada juga resisten di sana. Ini adalah ujung resistennya, ini adalah resistennya. Oke, kita lihat di sebelah yang ini saya kasih tanda tadi. Paling tidak ketika market kuat sekali naik ke atas, naik kuat ya misalkan, maka segera kita lebarkan, segera kita zoom in, zoom out, segera kita perkecil, kita lihat di situ adakah resistennya. Tandai di sana, kemudian di atasnya ada lagi yang kuat lagi, tandai di sana. Untuk apa? Untuk sebagai penyeimbang atau untuk sebagai kehati-hatian kita. Ya, meskipun itu berada di ujung resisten, bukan berarti seterusnya dia berbalik, belum tentu, karena breakout pun bisa. Maka kita lihat struktur terbentuknya, candle yang terbentuk sebelumnya. Perhatikan warna hijau ini, ya, warna hijau ini kuat, tebal, ada penolakan sedikit, ya, ada penolakan sel kecil saja di sana. Maka ini menjadi area resisten. Ketika ini berada di ujung, ya, kemudian berikutnya dia naik sampai di atas, ditolak lagi dan ditutup di area di bawah resisten, maka ini menjadi resisten. Dua kali dia ditolak, resisten di sini. Oke, jadi resisten ketemu di sini. Kemudian yang kita perhatikan di area resisten ini ada doji, maka doji itu berpeluang untuk berbalik dari naik menjadi turun karena berada di area resisten. Bagaimana meyakinkan? Yang paling penting dan paling pokok adalah antisipasi, tetap antisipasi. Kita entry, misalkan sesudah doji kita entry di sini, sell. Ya, intinya kan kalau ada doji berada di puncak dan ada penolakan di sana, maka kita entry di sini sell. Oke, begitu kita taruh sell, yang paling pokok kita tempatkan di dalam benak kita adalah di mana area batasan kerugian kita. Sekali lagi, batasan kerugian tidak harus diwujudkan di dalam stop loss, tetapi bisa kita monitor. Ya, kalau kita tidak bisa monitor, ya silakan boleh ditempatkan SL di sana. Di mana kita taruh SL-nya, stop loss-nya di mana? Boleh kita taruh stop loss itu di area resisten atau ujungnya, boleh di atasnya. Sekali lagi, paling tidak berada di ujung resisten karena kita entry sell,
boleh di atasnya. Untuk kehati-hatian kita bisa tempatkan lebih jauh dari resisten. Nah, begini caranya. Sehingga SL-nya kalau kita taruh, kita tempatkan di sini. SL kita tempatkan 1870.34. Oke, kita taruh SL di sini. Kemudian TP-nya kita harus perkirakan. Sebenarnya kalau take profit itu sekali lagi tergantung kondisi. Kita melihat kondisi ya. Tetapi setidaknya ya 100 cukup kalau di emas. Apalagi belum kuat seperti ini. Artinya ada doji tapi kecil sekali, masih berada jauh di bawahnya tren. Trennya masih kuat naik ke atas. Sementara selnya belum muncul. Baru sinyal awal yang namanya doji ini penolakan seller. Ini baru sinyal awal, harus menunggu wujudnya. Wujudnya apa? Wujudnya adalah candle merah. Ini berarti wujudnya. Yang paling penting ini, paling penting ada pembatasan di mana kerugian kita. Kalau take profitnya ya bebas, bisa ditaruh di sini atau bisa ditaruh di bawah atau di atasnya. Yang penting intinya sekali lagi sesuai dengan psikologi trading yang kita sampaikan kemarin, jangan tolak rezeki. Itu saja. Ketika sudah profit misalkan 100 pip di sini, ini dapat 300 sekian, maka close dulu atau bahkan 200 pip di awal mungkin bisa close duluan. Kalau misalnya dia ternyata masih naik, bagaimana? Kita sudah siapkan di sana adalah antisipasi. Sebelum mendekati area itu, maka kita harus bersabar. Ya, maka jangan selalu kita di atas layar terus menerus. Kalau kita semakin lama di atas layar dan pandangan kita tertuju pada candlestick, maka pikiran kita akan terbawa arus di sana. Sehingga naik turunnya akan mempengaruhi detak jantung kita. Ini sel ketika naik sebentar saja sudah dek, naik lagi dek, naik lagi dek dek. Ya itulah kalau kita selalu monitor terus menerus. Yang penting kita sudah tempatkan SL selesai, TP-nya misalkan 100-150 selesai. Jangan terus-terusan dimonitor. Sekali-sekali ditinggal, nanti 1 jam atau setengah jam dilihat. Oh belum, ternyata tutup lagi. Yang penting dilihat perkembangannya. Oh baru bergerak kecil, biarkan. Kalau dia sudah mulai bergerak kuat ke bawah misalnya, ya sudah mulai bergerak kuat ya, maka nanti kita bisa menahan sedikit ya, bisa sedikit menahan profit kita. Karena nanti ada yang namanya retracement. Retracement itu area koreksi. Di mana area koreksi itu adalah separuh dari kekuatan ini. Ini kekuatan buyer, maka kita tarik separuhnya di sini. Ya, kita contoh di sini. Ya. Separuhnya ini kita jadikan sebagai area retracement. Retracement itu apa? Koreksi bahasanya. Ya, gampangnya adalah koreksi. Ketika dia bergerak di atasnya ini dan sebelum artinya breakout atau sebelum melewati ini, maka ini masih dianggap sebagai koreksi. Apalagi di atasnya, maka itu adalah koreksi. Ya, tunggu sampai dia betul-betul stabil. Nah, ini adalah area sideways. Biasanya kalau habis kuat begini dia konsolidasi sideways. Ya, hati-hati setelah sideways nanti akan kencang lagi, perhatikan ya. Nah, sekali setelah sideways dia pasti akan kuat lagi. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Ya tentu dia sudah lepas dari sideways. Mana dia yang dominan? Oh ternyata dominannya ke bawah. Baru kita ikuti yang tren minornya, tren terdekat, yang mana dia breakout, yang mana dia mendominasi. Itulah yang kita ikuti nantinya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan. Ya nanti ketika ada peluang kita sampaikan, ketika ada pertanyaan pas kita menyampaikan share petunjuk itu bisa nanti teman-teman juga bertanya. Tadi yang seperti yang saya lihat di grup tadi sudah lumayan banyak bertanya posisi dan banyak bertanya tentang yang disampaikan temannya sehingga menambah wawasan. Kemudian pesan saya ketika saya share entry ya, kalau saya pesan saya share entry di grup, teman-teman jangan serta-merta mengikuti.
Ya, share entry di grup itu jangan serta-merta diikuti, dilihat kondisi marketnya. Kalau ada penguatan, ada sinyal penguatan boleh diikuti. Tetapi kalau belum ada sinyal penguatan, biasanya saya hanya mengambil koreksi sebentar. Saya hanya mengambil potensi pergerakan yang cepat. Sehingga kalau teman-teman serta-merta mengikuti nanti akan kelabakan kalau tidak berpengalaman. Ya, contoh misalkan tadi yang sudah kondisi di atas boleh, kalau kondisi ternyata di puncak dan sudah mulai muncul merah boleh, nanti sesudahnya meyakinkan baru kita entry sell boleh. Ya, tetapi ketika kondisinya di tengah-tengah, kok entry sell, entry buy, maka harus dicek dulu. Ya, harus dilihat dulu ini apa alasannya, apa dasarnya. Kalau ragu tanyakan, biar nanti kita jelaskan. Ya, sekaligus untuk membuktikan bagaimana nanti dalilnya itu, apakah nanti bisa terbukti atau tidak. Ya, jangan diem, jangan dipikir saja, jangan. Biasa enggak masalah kalau kita share entry saya itu, silakan ditanya kalau misalkan kurang jelas. Ya, soalnya ada kalanya itu butuh cepat, ada kalanya saya menunggu panjang. Itu. Jadi biar teman-teman juga tidak serta-merta menelan mentah-mentah. Semuanya tentu sesuai dengan dalil yang sudah kita sampaikan, termasuk cara-cara membaca candlestick tadi, paling penting di situ. Termasuk bagaimana membaca pergerakan dari membaca candlestick. Tadi sudah saya sampaikan, misalkan contoh begini, ya. Kemudian ini belum selesai, ya. Saya lihat ini belum selesai. Ketika belum selesai, kemudian dilihat jamnya. Sekarang jam 20.56 menit. Kondisi hijau dengan ekor di atas, maka peluang kuat sekali dia akan naik. Silakan dibuktikan nanti. Bagi yang menggunakan akun demo, silakan dibuktikan untuk entry buy, tapi tunggu dia koreksi dulu ke bawah. Tek 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 tek, masuk buy. Kenapa saya bisa menyampaikan begitu? Sekali lagi, di menit-menit terakhir, ya, di kondisi menit-menit terakhir mau ganti candle kurang 4 menit, ini tadi kuat ke bawah sekali, ya, kuat sekali, ditolak oleh buyer. Artinya di menit-menit awal itu kuat sellernya. Kemudian ketika mau ganti candle, buyer muncul dengan kekuatan yang luar biasa di sana. Maka kurang 3 menit sangat kecil kemungkinan dia turun lagi menjadi merah, kecil sekali kemungkinan itu. Yang terjadi adalah dominan buyer. Dominan buyer dengan rejeksi yang panjang ini mengindikasikan tekanan dari bawah kuat sekali. Artinya buyer mendorong kuat sekali, menolaknya kuat sekali. Ya. Kurang 3 menit ini saya pastikan kondisinya begini nanti. Artinya kita bisa membaca di sini ada rejeksi, di sana ada sumbu yang panjang. Nah, sumbu ini mengindikasikan penolakan buyer, meskipun seller pernah sampai di sini. Ini namanya seller juga. Seller pernah sampai di bawah. Tapi bodinya dilihat, bodi hijaunya ini kuat sekali. Bahkan sampai dari bawah ditolak. Ini bukan main-main, bukan tipis lagi tapi tebal. Hijaunya tebal. Maka peluang untuk buy sangat besar sekali. Tentu kalau kondisi kita mau entry buy, bukan kondisinya tidak ada sumbunya, bukan kondisinya ini tebal begini, salah nanti. Kalau kita entry buy, harganya kita tinggi, pasti di atasnya begini. Usahakan kalau kita entry buy, jangan bodinya tebal begini, usahakan dia koreksi turun dulu, turun baru masuk. Begitu caranya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Ada satu lagi pertanyaan, nanti kita tutup. Gabungan dari beberapa candlestick tadi apakah berhubungan dengan time frame? Sangat berhubungan. Ya, ini time frame H1, kalau kita gabung dia menjadi H4. Coba ya, kalau kita gabung di H4, nanti dia akan menjadi ekor panjang. Perhatikan ya. Nah, akan menjadi ekor panjang di sana. Sama halnya ini digabung, ya, candlestick tadi digabung menjadi satu, maka jadi ekor panjang. Di D1 pun sama, ini ada
hijau, kemudian ada penolakan di sana, nanti akan muncul, maka akan muncul terbentuk di sana penolakan ini akan kelihatan juga sama. Termasuk di M30. Ya, termasuk di M30 misalnya nah ini di M30 ini kan kelihatan ada sumbunya tadi. Jadi kalau kita melihat, oh ini panjang. Jadi kelihatan sumbu yang panjang ini memberikan dorongan yang kuat sekali. Ya, dari sumbu ini kelihatan dorongannya. Nah, kalau kita gabung jadi satu ini, maka akan kelihatan ekornya tadi. Di mana kita bisa melihat di time frame yang lebih tinggi di H1. Nah, ya kan di atas. Kalau di M30 ini sumbunya ini hijau, ini merah sama hijau ditumpuk. Yang terakhir merah, yang terakhir warna hijau, maka dominan hijau. Yang dominan adalah yang hijau. Nih. Ya. Itu adalah gabungan candlestick. Nanti coba teman-teman nanti menggabungkan. Jadi yang dilihat jangan hanya candle satu ini. Ya, sesekali kita gabung. Nah, di sini kita gabung. Ini merahnya kalau kita gabungkan habis merahnya yang kecil. Tinggal warna hijau yang di atas. Kemudian yang bawah jadi sumbu panjang. Makin panjang sumbu di bawah, makin kuat tekanan ke atas. Ya, itu mungkin bisa membantu teman-teman yang tadi bertanya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang lain yang mendengarkan, tidak hanya pada yang bertanya tapi bisa untuk yang mendengarkan. Oke, materi hari ini malam ini saya kira cukup dulu. Sedikit yang kita sampaikan terkait teknikal ini, coba nanti diresapi, dimasukkan, dicoba dipraktekkan. Akan sangat mudah ketika kita sering mencoba dan mempraktekkan nanti. Ada kesulitan ditanyakan, ada kesulitan tanyakan, bisa kita nanti sampaikan di grup maupun bisa chat secara pribadi saya. Terima kasih teman-teman, selamat malam, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.